suaminya Husein Atmaja. Semoga mereka berdua senantiasa dilimpahi dengan kemurahan hati, kerahiman Allah sendiri, sehingga mereka bisa juga bersatu dengan para kudus di surga. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyesali segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Abraham Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan. Dengan bacaan di halaman 40. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah kekal, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta
Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. 70, 80 jika kuat. Dan Ibu Maria meninggal dalam usia 85 tahun. Sudah ada banyak bonusnya. Saya lihat tadi sebelum Ibu bisa, saya lihat cantik sekali ya fotonya Ibu Maria Ritasari. Apa bagi kita, Ibu Maria telah percaya kepada Tuhan dan dia memilih sebagai nama baptisnya adalah Maria yang adalah ibunda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam membaca Injil pada malam hari ini menjanjikan sebuah kehidupan kekal. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Perjumpaan kita pada malam hari ini bersama-sama di tempat ini tentu dengan maksud supaya mendoakan keselamatan jiwa dari Ibu Maria Ritasari dan juga kepada keluarga besar mereka yang sudah meninggal dunia, istimewa kepada suaminya Bapak Husen. Kita berkumpul untuk berdoa dan semoga lewat doa-doa kita Ibu Maria dan Bapak Husen boleh memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Salib Suci dan bacaan-bacaan kitab suci dalam pesta Salib Suci pada hari ini mengingatkan kita akan poin mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati. Dia yang adalah Allah turun ke bumi untuk menyelamatkan kita dan bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, baiklah pada perayaan ini sembari kita berdoa kepada Ibu Maria, tetapi kita juga ingat akan kehidupan kita yang masih bersiaran di dunia ini, bahwa hidup kita akan kembali ke tujuan yang sama, untuk kehidupan kekal. Sehingga dengan demikian kita harus selalu rendah hati sebagaimana Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini dalam pesta Salib Suci yang mengajarkan tentang kerendahan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Latin adalah humility, humus. Dan akar kata tentang manusia itu sama, homo, artinya manusia. Jadi kita adalah terbuat dari tanah. Humus itu tanah ya. Kita akan kembali ke tanah. Oleh karena itu rendah hatilah selalu, tidak sombong dalam hidup ini, supaya hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita karena kita rendah hati. Ibu Maria, saya yakin selama masa hidupnya sudah menghidupi semangat kerendahan hatinya, mendidik anak-anaknya
yang tersebar di mana-mana di seluruh dunia ini. Dan kita yang masih bersiara diharapkan untuk mewarisi kualitas-kualitas yang telah dihidupi oleh Ibu Maria, teristimewa kepada anak-anaknya, supaya senantiasa ada sukacita dalam hidup. Dan juga kita sama-sama ketika kita saatnya nanti kita pergi, kita menghadap Bapa, kita bisa berjumpa dengan Ibu Maria. Jangan sampai Ibu Maria di surga, kita di neraka. Jangan sampai begitu. Kita sama-sama masuk surga. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, hari ini saya, besok engkau. Hodie mihi keras tibi. Hari ini Ibu Maria, besok dan kapanpun kita tidak tahu kapan kita punya giliran. Oleh karena itu, marilah sekali lagi dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa kepada Ibu Maria untuk keselamatan jiwanya, tetapi juga kita yang masih bersiara, semoga kita senantiasa menghidupi kerendahan hati dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa kasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi semua orang beriman. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudari kami tercinta Oma Maria Ritasari yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga ia disinari cahaya cinta kasih-Mu, diberikan istirahat kekal dalam damai, serta dimasukkan ke dalam bilangan para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Engkau mengampuni kekurangan dan kelemahan Oma Maria Ritasari. Kiranya Engkau liputi dia dengan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga orang tua, sanak saudara, sahabat dan kaum kerabat kami yang telah meninggal, entah karena hubungan darah, entah karena persahabatan selama hidupnya, menerima ganjaran berlimpah daripada-Mu dan memasuki perjamuan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, akhirnya kami berdoa pula untuk kami semua yang pada malam hari ini berkumpul di sini. Semoga iman kami diteguhkan, sehingga kelak kami semua boleh bersatu dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan kami akan disampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.